Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu BP, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 16 Kobuali, Bapak Ridwan SPD SD. Kemudian saya ulangi Bu ya, yang kami hormati Bapak Ibu PP tadi, Bapak Hilman Saiful Rahman SPDI, kemudian Ibu Melia Noprianda SPD, kemudian yang kami hormati Ibu Hawa SSI, kemudian yang kami hormati Ibu Eni Yuniarsi SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 16 Kobuali. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dan nikmatnya lah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara fiksi dan prakarsa perubahan, nanti rencananya akan disambung dengan diseminasi budaya positif. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Ada susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Bapak Ibu Guru Pengajar Praktik. Kemudian sambutan yang kedua nanti akan disampaikan Kepala Sekolah Negeri 16 Kobuali. Kemudian acara yang kelima kegiatan inti. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini agar semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka bersama dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk berdiri. Kemudian dipimpin oleh Ibu Siti SPD SD. Silakan Ibu. Indonesia
doa yang akan dipimpin oleh Bapak Niswadi SPDSD. Kepada Bapak silakan. Terima kasih kepada Bapak Kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama untuk menyembah kepada Allah. Insyaallah pada pagi hari ini ajar kita diroyal Allah Taala. Untuk kita baca doa ini kita mengamalkan satu Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahu sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur padamu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini. Kiranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hari ini akan memaparkan tentang kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri 16 Tobuali akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Dalam kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Silakan Ibu Kiki, persilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu PP dan Bapak PP yang sudah hadir menemani kami semua. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian Bapak Ibu Guru teman 1 SD Negeri 16 Tobuali yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan SD 16 Tobuali dimulai, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat lagi ya dalam memaparkan diseminasi pada siang hari ini. Nah, saya minta waktunya Bapak Ibu silahkan berdiri semuanya. Nah, clue-nya adalah kalimat ya, ada kalimat. Jika Joko berkata, ikuti perintahnya. Bapak Ibu paham semua? Belum? Ya, jadi clue-nya adalah jika ada kalimat Joko berkata, laksanakan perintahnya. Paham Bapak Ibu? Kita coba ya, kita coba. Joko berkata. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Joko berkata, angkat tangan sebelah kanan. Turunkan. Nah, Bu Harida, Bu Rizdiana, ini ternyata belum konsentrasi. Jadi saya coba lagi. Joko berkata, angkat tangan sebelah kiri. Lalu turunkan. Nah, belum konsentrasi. Paham tidak? Kan clue-nya, jika ada kalimat Joko berkata, ikuti perintahnya. Nah, sudah paham atau belum Bapak Ibu? Iya. Kata kuncinya. Oh iya, clue itu kata kunci ya. Maaf Bapak Ibu, clue itu kata kunci. Jadi kata kuncinya, bila ada kalimat Joko berkata, ikuti perintahnya. Laksanakan. Ya. Sekarang kita mulai ya. Nanti yang misalkan kurang konsentrasi, boleh berdiri di sebelah sini, di depan ya. Sekarang mulai. Joko berkata, Bapak Ibu silakan berdiri. Joko berkata, siap, gerak. Hormat, gerak. Nah. Ya silakan.
Joko berkata, hadap kanan, gerak. Ya. Hadap kiri, gerak. Baik, Joko berkata, hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, Joko berkata, silakan, siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Siapa yang tinggalkan saya itu? Ya, oke. Joko berkata, hadap kiri, gerak. Silakan duduk kembali. Joko berkata, silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi cukup sampai di sini. Ternyata ya nggak apa-apa ya. Ini kan karena baru mulai pemanasan, mungkin ada yang belum konsentrasi, tidak apa-apa. Yang penting kita semuanya semangat. Nah, baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ini memaparkan sebuah diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan SDN 16 Bogor. Berikut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak atau CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, untuk pemahaman aksi nyata budaya positif itu sendiri meliputi 7 hal. Hal yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar. Berikut. Yang kelima adalah posisi kontrol dan restitusi, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Ya. Jadi perubahan paradigma belajar adalah transformasi mendasar dalam cara kita memahami, mendekati, dan melaksanakan proses pendidikan. Perubahan ini melibatkan pergeseran dari metode dan konsep tradisional ke pendekatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan dunia modern. Itu Bapak Ibu yang dinamakan paradigma perubahan. Itu jadi dari tingkat yang tradisional ya menuju ke tantangan dunia yang lebih modern. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ya, lanjut Pak. Ya. Ya. Contoh perubahan paradigma belajar. Jadi pendekatan tradisional yang berfokus pada hafalan dan penguasaan materi digantikan oleh pendekatan yang mendorong pemecahan masalah dan proyek nyata yang melibatkan kolaborasi dan aplikasi praktis yang menggunakan teknologi seperti ada komputer, internet, dan perangkat lunak pendidikan yang telah mengubah cara informasi disampaikan dan dipelajari. Jadi memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap sumber belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi sekarang siswa-siswa itu belajarnya tidak hanya menggunakan metode ceramah atau hanya tanya jawab, tetapi siswa itu belajarnya sekarang sudah bisa menggunakan media teknologi seperti tadi, seperti menggunakan apa? Coba Bapak Ibu, teknologinya seperti apa? HP, betul Pak Beto, HP. Selain HP apa lagi? Apa Bapak Ibu? Selain HP? Komputer, betul Pak Beto. Jadi iya. Oke, tepuk tangan buat Pak Beto dulu deh ya. Jadi untuk perubahan paradigma belajar tadi
tadi bisa menggunakan, belajarnya menggunakan HP, bisa menggunakan komputer. Itu seperti itu ya. Dari yang tradisional menjadi modern. Kemudian berikutnya, budaya positif. Nah, apa sih Bapak Ibu budaya positif itu? Jadi yang namanya budaya positif adalah serangkaian nilai, norma, kepercayaan, dan praktek yang diterapkan dalam suatu lingkungan, baik itu dalam konteks organisasi, sekolah, komunitas, atau bahkan keluarga, yang mendorong perilaku positif, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, dari judulnya aja sudah budaya positif. Nah, coba apakah dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan mengenai apa namanya arti dari budaya positif, atau mau memberikan contoh budaya positif langsung? Ada di antara Bapak Ibu? Ya, siapa? Silakan. Siapa tahu ada misal. Nah, sekarang contohnya Bapak Ibu mungkin di kelas sudah menerapkan budaya positif terhadap siswa-siswanya. Nah, Bapak Ibu biasanya melaksanakan apa? Budaya positif apa di sekolah? Siapa tahu sudah ada. Nah, pasti sering lah. Ya, silakan Pak Beto. Jadi untuk kami misalnya di kelas 6B ya. Jadi kebiasaan budaya positif mungkin kelas lain sudah melaksanakan juga, yaitu budaya salam ya, sebelum masuk kelas. Kemudian kalau senyum itu ya pasti setiap pagi kan. Kemudian kita juga melaksanakan ada ibadah sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, yaitu untuk di kelas kami. Iya. Yang lain mungkin bisa ditambahkan. Bagus sekali ya. Nah, ini betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Rusbeto khususnya di kelas 6 itu sudah menerapkan budaya positif seperti pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Kemudian dilanjutkan dengan acara sholat duha ya, itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang lain bisa seperti itu, menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Kemudian selain 5S ada juga budaya positif menggunakan 4 kata ajaib Bapak Ibu. Itu dibiasakan. Ada apa? Biasanya kata yang pertama itu kata apa? Maaf, betul. Kemudian yang kedua, permisi, betul. Yang ketiga, apa? Minta tolong. Dan yang keempat adalah terima kasih, betul sekali ya, atau thank you. Jadi itu budaya-budaya positif yang harus dibiasakan di kelas. Karena dari hal yang kecil itu, pembiasaan 5S atau 5 kata ajaib tadi, itu nanti kalau dilaksanakan secara berkesinambungan, maka akan menciptakan siswa-siswa yang apa? Yang sesuai visi kita, SD kita, yaitu siswa yang beriman, bertakwa, apa tadi? Dan berakhlak mulia. Betul Pak Niswadi. Jadi dari pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Nah, itu termasuk budaya positif. Ya, kemudian lanjut. Jadi penerapan budaya positif yang membangun visi dan prakarsa perubahan di sekolah dan menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila perlu dilakukan pembiasaan positif guna membangun budaya positif dari semua elemen yang ada di sekolah, sehingga proses pelaksanaan pembiasaan budaya positif dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selain itu, di sekolah guna mewujudkan budaya positif tersebut, salah satu bagian elemen yang diperlukan adalah peran guru atau pendidik di dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, atau kesepakatan kelas itu. Jadi langkah pertama supaya anak didik kita menjadi anak yang tertib ya, perbuatannya disiplin, maka langkah yang pertama untuk menuju disiplin positif adalah membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa.
Ya, jadi tidak hanya dibuat dari gurunya saja, tetapi melibatkan siswa, Bapak Ibu. Jadi misal ditanyakan dulu apa keinginan siswa. Coba sekarang, jadi membuat keyakinan kelas itu menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Misal, anak-anak, kalian ini menginginkan kelas yang bagaimana? Oh, misalkan anaknya ada yang menjawab, saya ingin kelas yang tidak berisik, Bu. Nah, tulis di kertas. Kemudian yang lain, oh saya tidak mau, Bu, kelasnya nanti ada yang pas ulangan mencontek. Tulis. Oh, berarti tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, ketika pendapat-pendapat siswa sudah ditulis di dalam kertas, nah misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu, ini ada kertas post-it. Nanti setiap anak disuruh menulis apa kemauan siswa terhadap kelasnya, langsung nanti tempel di papan tulis. Setelah semua anak menuliskan keinginannya di kertas dan ditempel, barulah guru bersama siswa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kata-kata dalam keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang. Kata-katanya yang mudah diingat-ingat sama siswa dan yang menarik, itu dikasih gambar yang menarik. Nah, di sini sudah ada contohnya langsung keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Boleh dilihat Bapak Ibu. Ini ada contoh kesepakatan kelas 3A SD Negeri 16 Toboli tahun pelajaran 2022-2023. Di sini ada wali kelasnya Ibu Rosita SPD SD. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibentuk, sudah dibuat, apa yang pertama? Datang tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua, mengucapkan salam setiap masuk kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang keempat, santun terhadap guru dan teman. Izin dahulu setiap keluar kelas, selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, pakaian seragam lengkap dan rapi, tidak membawa mainan di rumah ke sekolah, mengangkat tangan ketika akan menjawab dan bertanya, siswa terlambat melapor ke wali kelas. Nah, inilah Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan siswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, baik. Itu tadi pemaparan tentang budaya positif dari saya ya. Semoga pemaparan yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Nah, amin. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada beliau, Bapak Ridwan SPD SD, dipersilahkan. Ya, baiklah, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah sekarang kita akan melanjutkan acara diseminasi kita hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Kiki Maria tentang sistem positif. Nah, saat ini saya akan melanjutkan tentang posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat tentang posisi kontrol? Ya, baiklah kita lanjut. Jadi kembali tadi Pak, posisi kontrol tadi tentang ya, posisi kontrol. Nah, jadi berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol
yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol pertama yaitu sebagai penghukum. Apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi fungsi penghukum ini guru bertindak sendiri, artinya tanpa melalui kesepakatan. Ya, kemudian lanjut yang kedua. Kemudian posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini akan lebih banyak menggunakan nada-nada yang bersifat ancaman. Jadi nada-nadanya bersifat ancaman, kemudian menggunakan suara tinggi, nah mungkin dengan ekspresi mata yang melotot, ya, mata yang melotot, dan lebih banyak bersifat menghardik. Jadi kesannya agak kasar, kan? Di sini jadi ciri-ciri posisi kontrol penghukum itu ekspresinya menggunakan nada-nada yang bersifat ancaman, kemudian menggunakan suara tinggi, mata yang melotot, dan lebih banyak bersifat menghardik. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih contoh, contoh dari posisi kontrol penghukum ini yang menggunakan suara tinggi. Karena kita kan, kalau kita ambil ke budaya kita, mungkin tidak semua suara tinggi itu menandakan marah, kan? Apalagi kita mesti orang Bangka yang memang biasa menggunakan suara keras, kan? Kadang-kadang kita bicara ngobrol aja dikirain udah marah. Nah, mungkin di sini yang dimaksud di sini adalah suara tinggi yang menyudutkan, yang agak marah. Misalnya contohnya, siapa yang bisa kasih contoh, Pak Nis? Yang mengarah kepada posisi kontrol yang dekat, kalau saya gitu, ya kan, membentak. Kenapa kamu terlambat? Misalnya, kan, seperti itu kurang lebihnya, Pak Nis. Pernah nggak, Pak Nis? Iya, jadi itu contoh posisi kontrol sebagai penghukum, menggunakan suara yang tinggi, kemudian mata yang ekspresinya melotot, kemudian lebih banyak bersifat menghardik. Ya, lanjut. Lanjut. Hasil dari posisi kontrol penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku ataupun benda tajam lainnya. Dengan kata lain, balas dendam lah mungkin, kan? Karena sakit, ya sakit hati. Jadi fungsi kontrol hukum ini akan menimbulkan rasa sakit hati dari si anak. Dia tidak bisa mengomong ataupun mengomentari di depan kita. Dia melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan kita. Itu dampak dari posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, jadi mungkin sekarang kita sudah mengetahui bahwa posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak tepat untuk kita gunakan di kelas kita. Karena itu akan berdampak buruk pada psikologis anak-anak. Ya, silakan lanjut. Yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
bersalah atau rendah diri. Nah, jadi ini kayaknya lembut tapi menyakitkan, kayaknya kan? Lemah tapi menyakitkan juga. Bahasanya lembut tapi membuat luka dalam, bahasa ini, ya kan? Mungkin dalam diri anak itu. Jenis kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini bahasanya kan lembut kan? Tapi anak itu merasa dia bersalah, sudah melakukan suatu kesalahan. Kemudian contohnya lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini kan menandakan bahwa anak ini sudah sering melakukan kesalahan ya? Dengan bahasa menggunakan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Artinya sudah sering anak tersebut melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, hasil dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, itu kan saya katakan tadi, penghukum walaupun keras tapi tidak menyebabkan luka dalam. Ini kayaknya luka dalam kan, ibu dalam diri anak tadi. Bahasanya halus, lembut tapi menorehkan luka yang dalam kepada anak didik kita. Karena murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru hukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya, walaupun dengan cara negatif tadi kan, dengan cara dia menyoret buku tulis, dengan menyoret meja, itu sudah melampiaskan kemarahannya terhadap posisi kontrol penghukum yang dilakukan oleh bapak ibu gurunya. Nah, dengan posisi kontrol rasa bersalah ini, di mana murid tidak bisa melupakan amarahnya, tapi murid merasa tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mungkin kita sering mendengar ada kasus anak yang bunuh diri, kan? Nah, kemudian menyakiti diri sendiri. Ini salah satu penyebabnya adalah dari hasil dari posisi kontrol membuat rasa bersalah tadi, sehingga anak tadi merasa dirinya bersalah, tidak bisa menyakiti atau membalas dendam, dia menyakiti diri sendiri. Ya, lanjut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, maksudnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, dalam posisi teman sebagai teman ini ada segi positif dan ada segi negatifnya. Mungkin segi positifnya kan anak itu merasa nyaman dengan guru, kan? Tetapi dari segi negatifnya juga ini akan membuat si anak tadi lebih kurang menghargai guru. Karena kita sebut sebagai teman, kan? Kadang-kadang beda antara posisi guru dengan posisi teman, apalagi di tahap jenjang sekolah dasar, kan? Yang notabene antara posisinya anak dengan orang tua. Beda mungkin dengan yang di jenjang SMA atau SMK, kan? Memang rentan usia itu tidak terlalu jauh antara murid dengan siswa. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan posisi kontrol teman, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini contoh posisi kontrol sebagai teman. Ya. Kemudian, hasil dari posisi kontrol teman, yaitu murid akan merasa senang, kan?
merasa senang, akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Nah, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi lebih mendekatkan anak itu, lebih manja, kan? Jadi kalau ada masalah langsung ke guru, ada masalah sedikit langsung kepada guru, karena gurunya sudah dianggap sebagai teman. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, contohnya kita sering mengalami, Bapak Ibu ya, mungkin guru kelas 1 ketika memanggil anak kelas 6 itu tidak mau. Betul ya Bapak Ibu? Tidak mau kan? Nah, kenapa? Dia merasa itu bukan gurunya, padahal dia juga pernah di kelas 1. Tapi saat itu dia sudah kelas 6, seolah-olah tidak merasa guru kelas 1 itu gurunya lagi, sehingga tidak mengindahkan apa yang diperintahkan ataupun yang diinginkan oleh guru kelas lain. Itu dampak negatifnya. Jadi murid tersebut hanya patuh kepada guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru ataupun orang lain. Itu dampak negatif dari hasil posisi kontrol sebagai teman. Lanjut. Nah, yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yaitu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, jadi kita di sini guru memantau posisi murid-murid kita. Jadi ada batasannya. Artinya ini kalau di posisi kontrol ini agaknya membuat kesenjangan antara guru dengan murid. Jadi murid mungkin lebih segan ya, karena guru posisinya sebagai pemantau. Contohnya kita tidak dengan pengawas kan. Kalau ada pengawas kita agak ini, karena pengawas fungsinya memantau kita. Mungkin itu posisi kontrol sebagai pemantau. Lanjut Bapak. Nah, pertanyaan posisi kontrol pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Gitu kan? Peraturannya apa? Jadi lebih posisinya lebih ke resmi gitu, resmi banget gitu kan? Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Pertanyaannya kan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pertanyaannya lebih ke mendikte, seperti kayak mungkin bisa kita katakan seperti jaksa penuntut kan? Peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Jadi posisinya itu untuk mencari kesalahan dari peserta didik. Ya, seperti itu mungkin. Ya, lanjutkan Pak Beto. Hasil dari posisi kontrol pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Nah, di sini guru tidak suatu emosi kan, karena lebih ke peraturan. Kemudian menjadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, mungkin Bapak Ibu, mungkin kita dahulu mungkin sering ataupun pernah melakukan hal seperti ini kan. Kalau guru melakukan murid melakukan kesalahan dan beri hukuman seperti tetap tinggal kelas jam istirahat, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Itu yang mungkin pernah kita lakukan sebagai posisi pemantau. Dan di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, ini otomatis kan kita waktu kita kan, waktu murid beristirahat kita juga beristirahat, yang seharusnya kita sama-sama istirahat, kemudian kita sama-sama berada di dalam suatu tugas. Murid melaksanakan tugas, kita sebagai guru mendampinginya atau memantaunya jangan sampai tidak melakukan atau melaksanakan tugas tersebut. Intinya posisi kontrol pemantau ini juga ada kekurangan ataupun kelemahannya. Ayo lanjut Pak Beto. Yang kelima ya,
Yang terakhir kan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau, sehingga dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Lanjut. Nah, posisi kontrol manajer, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Lanjut. Nah, posisi kontrol manajer di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada pada murid. Jadi kita menggali motivasi tersebut pada anak agar anak itu melakukan suatu disiplin positif karena motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya, bukan karena paksaan ataupun takut dengan hukuman maupun dengan penghargaan atau pemberian hadiah. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan posisi kontrol manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi kontrol manajer ini lebih ke dialog dengan siswa kita, mencari solusi bagaimana agar dia bisa memperbaiki kesalahannya karena kesadaran sendiri. Ya, silakan lanjut. Nah, tugas posisi kontrol manajer, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai manajer tidak harus mengatur perilaku anak, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, mungkin ini perlu kita kenai. Mungkin agak ini, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Apa maksudnya ini? Biasanya kalau anak melakukan kesalahan kita pisahkan. Misalnya kan anak yang tidak buat PR ataupun anak yang tidak melakukan kesalahan, kita suruh berdiri di depan kelas, ya, ataupun kita suruh menunggu di luar. Itu berarti kita sudah memisahkan murid tersebut dengan kelompoknya, tetapi tidak di posisi manajer. Ya, silakan. Hasil dari posisi kontrol manajer, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, sehingga murid memiliki rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi dengan hasil dari posisi kontrol ini, murid itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dia akan tumbuh motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan tanpa meninggalkan kelompok mereka. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kalau kita ambil kesimpulan sekarang Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian satunya teman, dan yang kelima sebagai manajer.
manajer. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling baik untuk kita terapkan dalam kelas dari kelima posisi kontrol tersebut? Bagaimana Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut? Posisi? Iya, betul sekali, posisi manajer. Dari kelima posisi tersebut, posisi manajer yang paling tepat kita terapkan di kelas. Kenapa? Karena dengan 5 posisi kontrol tadi, masing-masing dari keempat itu mempunyai sisi negatif. Sedangkan di posisi manajer ini tidak mempunyai sisi negatif, hanya membangkitkan motivasi siswa itu sendiri. Nah, artinya dia memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Dia sadar akan yang dia lakukan itu salah, kemudian dia juga bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi tanpa menyakiti, tanpa membuat rasa bersalah, tanpa menghukum, dan juga tanpa membuat anak itu tidak nyaman. Nah, jadi posisi yang terbaik adalah sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Susilawati. Pada Ibu Susilawati kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Iwan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki ke materi yang selanjutnya, itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dari hal yang disampaikan di atas, maka kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Lazer dalam Toy Story, melalui percakapan dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan dari mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah sering kita dengar. Yang pertama itu adalah penguasaan, kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah sering kita dengar dan sudah kita lakukan di lapangan ya. Selanjutnya, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau yang disebut juga survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya contohnya itu adalah kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian dalam komponen kebutuhan bertahan hidup ini yang ketiga itu adalah komponen fisiologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu adalah 3 dari tahapan kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya seperti kita ya, berinteraksi sosial ini. Kemudian untuk kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu maksudnya kita itu diterima di dalam suatu kelompok. Kemudian ada lagi dari kebutuhan kasih sayang itu adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan dikasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Itu untuk anak-anak kita itu dia merasa diterima dalam lingkungan itu kemudian dia merasa disayangi oleh kita sebagai seorang guru ya. Kemudian mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka juga
belajar karena suka pada gurunya. Maksudnya karena mereka suka dengan gurunya, mereka jadi senang dalam pembelajaran, dalam mengikuti suatu pembelajaran. Kemudian bagi mereka teman sebaya juga sangatlah penting, dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam pembelajaran maka sering kita mengadakan suatu diskusi kelompok supaya anak-anak itu merasa itu penting untuk bekerja sama itu dalam suatu kelompok. Ya, lanjut. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Nah, di sini dalam kebutuhan penguasaan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Ya. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat suatu pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Di penguasaan ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan suatu pengaruh ya dari tindakan-tindakan yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Mereka mendapatkan suatu prestasi ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan. Di kebutuhan dasar kebebasan ini ya itu adalah kebutuhan untuk bebas. Apa itu kebutuhan untuk bebas? Itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada kebutuhan ini kita bisa mengendalikan dari arah hidup seseorang. Kemudian kalau untuk anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dari sini maksudnya di sini bebas, anak-anak itu bebas ya untuk menentukan apa yang mereka inginkan dalam suatu pembelajaran ya. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain, tetapi berasal dari anak-anak itu sendiri. Ya, dan yang kelima di sini ya, kebutuhan dasar kelima yaitu kesenangan. Dari kebutuhan dasar kesenangan ini ada pengertiannya, itu adalah kebutuhan untuk mencari suatu kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Yang maksud di sini ya, anak-anak kita itu merasa senang dalam mengikuti suatu pembelajaran seperti pendapat KHD bahwa anak-anak itu berkembang menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mereka itu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kita menuntun di sini artinya dalam kebutuhan dasar ini anak-anak itu merasa senang. Itu. Lanjut. Selanjutnya dari kebutuhan kesenangan ini juga mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka gurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu tentang kesenangan ini, mereka itu harus terlihat senang walaupun mereka bertingkah laku buruk. Lanjut. Selanjutnya ya, tentang keyakinan kelas ya. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya tadi, Ibu Kiki ya, tentang keyakinan kelas. Sedikit saya memberi penguatan untuk penjelasan dari Ibu Kiki tadi ya, karena untuk keyakinan kelas sudah dipaparkan oleh Ibu Kiki. Di sini
keyakinan kelas di SD kita ini semua kelas ya sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat itu secara bersama-sama dengan siswa, kita setujui bersama, sepakati bersama, kemudian kita laksanakan secara bersama. Dan apabila nanti dalam penerapan keyakinan kelas itu harus dilaksanakan secara bersama juga. Mungkin untuk pembahasan keyakinan kelas sudah Pak Beto ya, dan saya cukupkan di sini. Ada yang lain? Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sri Utami. Kepada Ibu Sri Utami, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Susi. Baik, para hadirin yang berbahagia, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya tadi. Nah, saya ke bagian yang terakhir. Baik, saya ke bagian segitiga restitusi. Nah, sebelum saya ke segitiga restitusi, Bapak Ibu, mohon izin semuanya, saya berdiri di sini bukan menggurui atau mengajari. Saya pribadi masih berproses dan terus belajar. Jadi di sini kita cuma sharing saja, berdiskusi lah pokoknya. Kemudian kalau kita akan membahas tentang segitiga restitusi ini, kita kaitkan dengan yang dibahas rekan saya tadi, Bapak Ridwan, bahwa posisi kontrol guru tadi sudah disampaikan. Posisi kontrol guru itu guru harus berada di posisi kontrol manajer. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya, guru sudah di posisi manajer, maka kita harus menggunakan menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Baik, tujuan dari pembelajaran segitiga restitusi adalah agar para guru atau pendidik dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai budaya dari budaya positif di sekolah. Jadi nanti intinya semua kegiatan yang di sekolah itu akan menimbulkan atau timbulnya adanya itu sikap-sikap positif yang ada di sekolah. Lanjut Pak Beto. Tujuan segitiga restitusi dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia merdeka, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Adapun tujuan dari segitiga restitusi itu dirancang sebagai sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau pendidik dan orang tua atau wali murid dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Lanjut Pak Kita. Nah, segitiga restitusi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita kupas satu persatu. Apa sih itu yang maksudnya dari menstabilkan identitas? Jadi bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tujuan dari segitiga restitusi ini, kita akan mengubah yang tadinya itu anak sebagai posisi bersalah, akan kita ajak bahwa dia adalah akan menjadi orang yang sukses. Jadi di dalam segitiga restitusi kita tidak menambah masalah ke anak kita, tetapi kita menyuguhkan atau memberikan solusi bagaimana anak itu bisa mengatasi masalah yang ada. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan
kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maksudnya gini, kalau anak itu berontak dan kita tetap tidak memberikan solusi atau terus mengkritik dia, berarti posisi dia tetap dalam posisi yang gagal. Yang kedua, pernyataan validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi kalau anak SD kan biasanya anaknya manja-manja ya Bu, merengek-merengek. Tapi kalau kita melayani dengan baik, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Lanjut Pak Beto. Yang ketiga katanya Pak Beto masih. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau langkah-langkah penanganan kita sudah benar, maka anak tersebut mempunyai keyakinannya sudah mempunyai keyakinan, kemudian keyakinan yang anak itu peroleh itu keyakinan dari intrinsik si anak, bukan dari dorongan dari guru, orang tua ataupun orang lain. Jadi di dalam segitiga restitusi ini yang diinginkan oleh guru atau kita adalah adanya perubahan intrinsik dari setiap siswa-siswi kita. Lanjut Pak Beto. Nah, adapun pernyataan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan. Jadi kalau kemarin kita menggunakan kata-kata yang negatif, sekarang kita rubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Kemudian jangan mengapa, tapi si guru memberikan pertanyaan yang bermakna agar si siswa menemukan solusinya. Nah, pertanyaannya modelnya seperti ini. Ini begitu. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Kemudian saya kembalikan ke Bapak dan Ibu guru pengajar praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya agak mendekati biar lebih dekat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bukan maksud kami menggurui Bapak Ibu semua yang berada di depan kami. Kami di sini hanya berbagi apa yang telah kami dapatkan selama mengikuti kegiatan guru penggerak, yang kebetulan kami sebagai pengajar praktik sudah duluan mempelajari modul ini, dan hari ini kami membersamai kawan-kawan yang sedang berjuang di pendidikan guru penggerak. Nah, untuk penguatannya Bapak Ibu, kita tadi awalnya sudah menuliskan apa cita-cita kita untuk siswa kita. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, Ibu siapa namanya? Dini. Ibu Dini. Ibu Dini, alasan ingin menjadi guru apa? Ya, karena sertifikatnya selain mengikuti mungkin ya, karena kakek saya kan dulu guru kan. Nah, kemudian saya itu seperti ikut jejaknya. Mengikuti jejaknya. Jadi jadi guru karena ingin mengikuti jejak dari kakek. Terus ingin juga membantu anak-anak dalam hal misalnya pendidikan. Oke. Jadi
betul-betul dari hati pengen jadi guru. Karena ada ditanya kawan-kawan yang posisinya jadi guru, ketika ditanya, Bapak Ibu jadi guru, kenapa? Jawabannya nggak tahu. Tiba-tiba udah kecemplung di sini dan tidak tahu mau ngapain. Kebetulan di guru ada lowongannya, ikut aja. Sehingga ngajarnya pun kalau kata orang apa? Dah jadi guru mah gampang, semua orang bisa. Padahal Bapak Ibu, seorang guru itu adalah pekerjaan seni. Kalau kita lihat seorang tukang kayu yang mempunyai keahlian memahat kayu, ya kan? Itu semua orang bisa nggak Bapak Ibu? Tidak, karena membutuhkan keahlian dalam memahat kayu. Tetapi guru, apakah semua orang bisa menjadi guru? Tidak, karena guru juga sama. Keahlian dalam memahat lahir batin seorang manusia malah lebih tinggi. Jadi salah banget kalau anggapan orang-orang bahwa jadi guru itu gampang, semua orang bisa jadi guru. Apalagi saya dengar selama ini guru TK, guru SD yang non-band dasar diremehkan. Semua P3K yang kemarin kejadian, semua jurusan boleh daftar linear terhadap SD, terhadap guru SD. Padahal itu kan tidak semua bisa, butuh keahlian-keahlian khusus. Salah satunya bagaimana sih cara mensikapi siswa. Nah, Bapak Ibu, tadi awalnya kita tahu kita tujuan kita untuk mengajar agar siswa kita berakhlak mulia. Tadi saya dengar cita-cita Bapak Ibu, benar? Berakhlak mulia. Apalagi tadi cita-citanya Bapak Ibu? Bernalar kritis, bertakwa dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita menjejali siswa kita? Saya yakin, walaupun Bapak Ibu guru di sini kita sambil refleksi Bapak Ibu ya, sambil membayangi bagaimana sih Bapak Ibu selama di kelas, bagaimana sikap Bapak Ibu selama ini sama siswanya, sambil dibayangin. Nah, saya yakin setiap Bapak Ibu memperlakukan siswa itu tujuannya hanya satu, agar siswa berjalan lurus. Ya enggak, betul enggak? Mau itu Bapak Ibu menghukum, nyubit, tadi ada posisi kayak teman, kayak posisi ngasih rasa bersalah, itu saya yakin tujuannya satu, agar siswa-siswinya memiliki akhlak yang mulia. Namun Bapak Ibu, saya tekankan tadi ada kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa mempengaruhi seseorang, Bapak Ibu, ya. Ketika kita kasih tahu A, tetapi orang lain itu tidak mau terpengaruh, maka walaupun caranya apapun Bapak Ibu yang kita lakukan, dia tidak akan berubah. Itu diingat. Apalagi dengan cara menyakiti atau memberikan hukuman. Saya refleksi dengan saya kemarin waktu jadi siswa, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Jadi saya posisinya waktu SD dan SMP, saya itu memiliki guru-guru yang sangat welcome, yang sangat mengayomi siswa-siswinya, yang kami merasa sangat dekat, sehingga muncul ikatan batin, curhat apapun bisa. Tapi ketika SMA yang brandnya sekolah bagus, ya, saya sebut saja SMA Negeri 1 Seneliat, yang katanya bagus, saya masuk ke situ, tetapi ternyata guru-gurunya tidak memperlakukan, bukan gurunya, oknum ya, tidak memperlakukan siswanya dengan baik. Kejadiannya Bapak Ibu waktu itu, saya posisinya karena di Seneliat orang tua lagi disadar, saya posisinya ngekos, sakit selama 3 hari dan itu gak ada yang urus. Saya berusaha bangkit sendiri, berusaha sembuh sendiri. Akhirnya saya memaksakan diri untuk masuk ke sekolah. Dan pada saat saya masuk itu ada satu guru yang killer, yang luar biasa killer, nanya, Mel, mana buku kamu? Pada saat itu lagi musim beli buku Bapak Ibu. Tetapi saya bilang, Bu, saya sakit, saya nggak bisa beli buku karena kehabisan. Tapi dia tidak mau mendengarkan alasan. Tadi kan kita punya alasan Bapak Ibu ya, setiap perbuatan anak-anak kita pasti punya alasan. Tapi dia apa?
langsung dicerca, dimaki segala macam. Dengan posisi saya waktu itu Mas baru bangun dari sakit, jauh dari orang tua, akhirnya mental saya itu dalam keadaan lemah, dan si guru itu tidak tahu mungkin cara dia biasa, pokoknya diomel-omelin, akhirnya saya terluka dan menimbulkan rasa trauma yang mendalam sampai sekarang. Bahkan Bapak Ibu, saya bercerita ini, mengingat kejadian ini, rasanya pengen nangis. Nah itu berarti trauma saya paling dalam. Makanya Bapak Ibu apa? Kalau kita ngerasa, oh hukuman ini berhasil loh untuk siswa, mungkin kelihatannya saja. Oh perlakuan saya berhasil loh untuk siswa, mungkin hanya di luar saja. Tapi pernah nggak kita bertanya ke anak kita, nah ibu nyakiti perasaan kamu nggak? Pernah nggak kita berpikir, apakah perbuatan kita menimbulkan trauma yang mendalam terhadap anak didik kita? Iya, kalau anak didik kita bisa berpikir, bisa berpikir lurus, masih mikir orang tua. Kalau anak didik kita udah mentalnya dong, tiba-tiba nggak berpikir baik, akhirnya bunuh diri. Nah itulah yang diinginkan di pendidikan guru penggerak ini, bagaimana kita memperlakukan siswa kita dengan cara yang ramah anak. Seperti itu Bapak Ibu. Hadirlah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tidak serta-merta berhasil, karena kami kemarin pernah Bu Eni ya, kita ngadain seminar segitiga restitusi ini. Ada curhatan dari kawan-kawan guru, Bu, kami sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak ada tuh perubahan terhadap anak-anak kami. Ya, tidak berubah Bu, sama aja tuh kayak hukuman, ada yang berubah, ada yang tidak. Memang benar Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau dengan segitiga restitusi kita tidak akan menyakiti anak didik kita, dan akan lebih mudah menggugah hatinya, sehingga ketika dia tersentuh hatinya, dia akan melakukan sendiri tanpa paksaan. Jadi kalau tadi ada disinggung tentang motivasi, nggak ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang segitiga restitusi ini untuk menyentuh motivasi intrinsiknya. Jadi ketika motivasi intrinsiknya kita sudah sentuh, maka apapun yang terjadi, dan bahkan sampai dewasa, sampai dia punya keturunan, itu akan tetap menjadi pegangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Beda dengan kita hukuman dengan cara apapun yang yang motivasinya ekstrinsik, karena dia takut, karena dia apa, dia akan cuma berubah kalau sama ibunya aja. Kayak Ibu Dini tadi Bu ya, misalnya Bu Dini garang nih sama siswanya, sama Bu Dini takut, baik, tapi kalau sama ibu satunya misalnya yang lemah lembut, dia nakal lagi istilahnya, karena kita tidak bisa menyentuh. Nanya Bu? Iya. Boleh nanya? Oh ya, boleh. Ini Bu ya, kita sebagai guru nih, kalian sebagai guru penggerak Bu, apakah tidak bisa lagi misalnya nyubit gitu sama siswa itu, boleh lagi ya? Ya, itu masuk kekerasan. Tidak boleh berarti? Iya, tidak boleh kekerasan Bu. Jadi bagaimana cara mengakui anak misalnya yang bandel sekali itu Bu? Iya, itu dengan cara segitiga restitusi, karena kita tidak tahu anak bandel itu pasti, setiap manusia berbuat itu pasti ada alasan Bu ya. Nah makanya diajak ke satu ruangan, kita nggak boleh melakukan segitiga restitusinya di depan kawan-kawannya atau di depan guru-guru lain, karena siswanya akan merasa terintimidasi. Sehingga di dalam satu ruangan diajak nanya benar-benar kenapa, ditanya alasannya. Karena pasti anak itu ada alasannya. Terkadang Bu yang aktif ini ya Bu ya, terkadang ada salah satu beberapa anak lah ya yang main bola di depan ini Bu ya, Iya. di depan kelas ini ya, depan apa halaman ini Iya. Nah kan ditegur, sudah berulang kali ditegur, istilahnya, tapi anak tersebut tidak mau mendengarkan gitu. Nah akhirnya seorang guru itu kan bisa gimana? Iya. Nah takutnya apa? Kena kaca apa gimana gitu Bu? Iya. Juga diambil bolanya tetap aja misalnya dia kan? Iya betul Bu. Jadi kembali lagi, kita tidak bisa mengubah hati seseorang. Nah, Ibu menegurnya posisi lagi rame, langsung negur aja jangan main bola seperti itu kan? Udah pernah dipanggil Bu? Udah pernah dipanggil semuanya. Di apa namanya, di kayak di
berikan peringatan dulu kan. Kalau misalnya masih main bola di halaman, ya kan, nanti akan dipanggil orang tuanya. Tapi tetap aja Bu, tetap aja masih. Iya. Gitu. Karena kita sebagai guru Bu ya, gimana ya? Ada juga CPN-nya Bu. Betul. Ya, jadi sudah dipanggil, posisi rame-rame, Bu ya. Nah, kalau di segitiga restitusi itu 4 mata, Bu. Jadi manggilnya satu-satu. Memang agak repot, Bu, tapi kan kita mau menggugah hati si anak. Karena anak itu pasti punya alasan, dan segitiga restitusi ini bagaimana kita ngasih tahu bahwa anak itu salah, tetapi muncul dari kesadarannya sendiri. Kita tidak menyudutkan anak itu salah, tapi kita dari percakapan yang kita lakukan itu menggali bahwa oh iya Bu, oh iya ternyata nggak boleh Bu, sadar sendiri gitu. Tapi kalau kita bilang Bu anak salah, ini salah, tanpa dia tahu kenapa salah, kenapa ini, kenapa itu akan menjadi tidak akan mengubah perasaannya, sehingga terjadilah lagi dan lagi. Mungkin karena ibu juga belum melakukan segitiga restitusi, ya. Nah, Bukan guru penggerak ya. Iya. Dan saya juga sebagai guru penggerak yang kebetulan kalau ada masalah selalu menerapkan segitiga restitusi, Bu. Tetapi tidak semuanya berhasil. Sama aja, Bu. Ya, mau guru penggerak maupun tidak, mau pakai segitiga restitusi maupun tidak, itu kadang berhasil, kadang tidak. Nah, kalau yang tidak berhasil, saya tekankan pada diri saya, oh saya belum bisa menyentuh perasaannya. Panggil lagi, tanya lagi, terus-terusan berulang. Makanya guru itu punya stok yang sabar. Makanya itu tanya-tanya sama ibu kan? Iya. Kamu tempat ibu kan? Iya, betul. Nah gitu kan? Kalau menangani anaknya seperti ini loh. Iya, nanti ibu boleh nanti belajar sama guru-guru CGP-nya, ada Pak Kepala Sekolah juga. Bagaimana sih cara praktek Pak langsung menerapkan segitiga restitusi? Bila perlu nanti ketika ada anak yang bermasalah, panggil guru-gurunya di sini, terapkan segitiga restitusi kayak gimana. Nah, kalau memang penerapan segitiga restitusinya tidak berhasil, Berarti istilahnya kita guru misalnya di luar guru penggerak udah ada materinya berarti ya? iya betul. Nah, nanti inilah tujuan dari diseminasi ini. Nah, kita sudah mendengar nih keluhan dari kawan-kawannya bahwa susah loh Pak. Nah, itu nanti Penanganannya tuh susah banget. iya betul, itu kan keresahan Pak, keresahan dari kawan-kawan guru. Nah, itu nanti bisa dibahas lagi di kegiatan rombel ya. Nanti rombel itu kan komunitas praktisi Pak. Nah, nanti dibahas lagi bagaimana cara penanganannya. Bila perlu nanti dipraktekkan untuk yang segitiga restitusi. Nah, kalau ada anak bermasalah, disuruh guru-gurunya mempraktekkan sambil dilihat caranya seperti apa, dipantau juga siswanya ada perubahan atau tidak kayak gitu. Karena berlanjut Bu kita kalau kemudian berkat guru penggerak ini ya. Jadi kita kan ada yang membantu kita loh. iya betul. Itulah tujuan dari para guru penggerak gitu Bu ya, dalam membantu kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin ibu-ibu, bapak, Pak Rusbinto atau senior kami? Cukup? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya PR berarti Pak Ridwan untuk membahas bagaimana sih cara menangani siswa yang bermasalah ala Ki Hajar Dewanta atau guru penggerak ya. Cukup dari saya, penguatan dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas segala penguatan dan arahannya untuk kami. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita memasuki di penghujung acara. Nah, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru pengajar praktik khususnya dan kepala sekolah serta rekan-rekan sejawat dari SD Negeri 16 Bogor. Kemudian semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Tadi soalnya saya buka dengan pantun, makanya saya tutup dengan pantun. Ya.
harapan. Terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kata dari saya selaku pembawa acara, bila ada kekeliruan dan kekilafan atau kesalahan dalam bertutur kata, saya pribadi mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.